Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Pertandingan Coppa Italia final. Tapi nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas ini dulu. Update dulu sedikit. Pertama tentang sponsor Inter ini, katanya Inter sudah ada di pembicaraan tingkat lanjut dengan calon sponsor Inter musim depan. Sponsor utama. Nah, ini katanya adalah penerbangan. Ada gosip yang utama itu adalah Turkish Airlines, tapi masih ada juga yang bilang katanya Qatar Airways, tapi kayaknya lebih condong ke Turkish Airlines, walaupun dari pihak klub belum ada mengkonfirmasi. Selain dari penerbangan ini, airline ini yang juga berminat untuk menjadi sponsor itu adalah ada Leo Vegas, Binance, dan Hisense. Ini elektronik, Binance ini kripto juga, mungkin intro kapok sama ini kripto. Tapi yang jelas yang sudah paling tingkat lanjut pembicaraan ya dengan airline ini. Dan katanya Inter mencari nilai sponsorship at least 30 juta euro. Mantap. Hajar, apalagi kalau nanti bisa menang di final, pasti value Inter itu kan meningkat ya. Kemudian sedikit Guardiola. Guardiola sudah mulai war dengan Inter Milan. Tapi war ala Guardiola itu beda. Dia malah memuji-muji Inter. Waduh. Biasanya orang war itu kan saling menjelekkan. Ini beda ini. Si botak satu ini memang dia bilang gini, aku sudah mulai menyaksikan beberapa pertandingan Inter dan wow, saya sangat terkesan gitu dia. Aku sangat terkesan. Ketika aku melihat apa yang mereka lakukan, body language, cara mereka berkomunikasi sangat mengesankan. Mereka terlihat benar-benar menginginkan trofi, benar-benar mental juaranya itu benar-benar kentara. Bahkan aku bertanya pada teman-temanku di Italia, mereka semua bilang hati-hati. Inter Milan sangat berpotensi bisa menyulitkan City karena selama ini kan semua orang seperti mengamini pasti City itu udah menang, belum bertanding aja udah dianggap sudah menang. Tapi ya layaknya tim-tim Liga Italia yang sangat kuat dari sisi pendekatan taktik, walaupun gimana ya namanya, apalagi ditambah bola itu bundar ya selalu ada kemungkinan. Tapi saat ini kita nggak akan membahas itu, oke? Nah, kemudian kita lagi-lagi bahas soal Scalvini. Anjay, nilai Scalvini sekarang meroket jadi 40 juta euro. Ini karena klub-klub Liga Inggris banyak yang tertarik, dari Chelsea, kemudian Manchester City. Aduh, ngomong-ngomong aku baru tahu ternyata gajinya Scalvini ini cuma 250.000 loh ini dia. Nih, itu cuma 250.000 euro per season, dengan add-ons bisa sampai 400.000. Nah, saat ini kontrak Scalvini itu masih sampai 2027, tapi Atalanta ingin memberikan kontrak baru. Karena begini, pinternya Atalanta adalah sekarang Scalvini ini kan sudah meroket nilainya, mahal kan. Dari semula cuma ya 15 sampai 20, sekarang udah 40. Nah, Atalanta inginnya agar mereka bisa menyimpan Scalvini minimal 1 musim lagi. Karena apa? Karena tahun depan 2024 itu Euro. Prediksi kebanyakan orang, Scalvini akan jadi pemain penting Italia di Euro, sehingga nilainya akan bisa meroket lebih tajam lagi. Makanya Atalanta sekarang berusaha, mereka sudah pasti akan menjual Scalvini, tapi berusaha menjualnya bukan sekarang, tetapi habis Euro. Aku juga ngelihat kalau di antara bek Italia sekarang kan Bastoni, Scalvini, siapa lagi ya? Ada Darmian. Kalau untuk center back kayaknya Scalvini ini sangat berpeluang untuk melejit di Euro 2024. Dan kalau sampai akhir musim ini kita belum bisa beli Scalvini, aduh alamat sudah say goodbye. Hampir tidak mungkin. Oke, kemudian apa lagi ya? Sekarang lah kita bahas ini. Tampaknya maksudnya sekarang kita bahas Coppa Italia final ya. Nah, tampaknya ini soal bahwa Handanovic akan menjadi starter ini tampaknya benar, karena di konferensi pers Inzaghi ngomong sama Handanovic. Ya kali kalau nggak main masa diajak konvers. Ini bisa-bisa malah dianggap penghinaan nanti kan. Gimana ya?
Aduh, di satu sisi bener, Handanovic ini sangat berjasa buat Inter, bahkan banyak yang memuji Handanovic itu sangat membantu proses transisi Onana ketika dia baru tiba, sehingga dibilang adaptasi Onana itu berlangsung sangat mulus. Nah, Inzaghi katanya ingin mengapresiasi ini dengan memberikan istilahnya kalau di sana itu the last dance. Jadi benar-benar kesempatan terakhir bagi Handanovic untuk berkiprah, untuk apa ya, menjadi pahlawan. Kalau aku sih ya, aku ya seperti kebanyakan pendukung pastilah Onana lah udah jelas terbukti dan teruji. Tapi bagaimanapun kalau sudah ditentukan ya Handanovic yang main, ya udah kita dukung, namanya pemain Inter kan. Ya karena kita nggak ada pilihan lain. Kalau mau menghujat ya udah sana jadi supporter Milan aja. Jadi nanti kalau mainnya jelek barulah kita hujat rame-rame. Cuma ya yang aku tahu adalah di ruang ganti Handanovic ini sangat dihormati oleh pemain-pemain lain. Nggak ada yang berani, kalau dia tuh kan sedikit bicara ya kan tampaknya kayak murung aja. Kalau Handanovic ngomong semua diem. Barella diem, nggak ada berani, nggak berani dia gitu. Nah inilah yang mungkin bikin ya udahlah kasih the last dance. Dalam hati kecil sih aku nggak setuju, tapi ya apa yang bisa kita lakukan. Nah, Inter lawan Fiorentina, kalau dari head to head, kalau di Serie A jelas kita lebih atas. Tapi kalau di Coppa Italia, ternyata kita benar-benar seimbang. Menang 5 kali Fiorentina, seri 3 kali, dan Inter Milan menang 5 kali. Benar-benar seimbang. Di pertemuan terakhir kita pun seimbang, karena pertemuan terakhir kita kalah. Tapi di paruh pertama musim kita menang 4-3. Ini ada 4-3. Jadi ya jangan melihat bahwa di Serie A table itu Fiorentina kan jauh sekali di bawah di peringkat 11 ini. Sedangkan Inter ada di peringkat 3. Jangan lihat ini. Kalau kita lihat dari perolehan gol, Inter memang 67 gol dibandingkan Fiorentina yang 48. Ini kan kalau nggak salah 19 ya, aku nggak sempat ngitung, kayaknya 19 deh selisihnya. Ya cukup besar, tapi yang mengkhawatirkan adalah lihat di bagian kebobolannya. Inter kebobolan 40 gol. Sorry nggak kelihatan ya. Nah di sini. Inter kebobolan 40 gol, sementara Fiorentina kebobolan 41. Untuk jarak yang Fiorentina peringkat 11, Inter peringkat 3, tapi kebobolannya cuma selisih 1 gol. Ini agak bikin ketar-ketir kan. Walaupun sebagian besar dari kebobolan Inter ini kan terjadi di paruh pertama musim. Kalau kawan-kawan ingat, di paruh pertama musim itu memang pertahanan kita jelek banget. Bahkan waktu itu Skriniar belum cedera, tapi Skriniar pun mainnya benar-benar kayak aduh, yang membuat kita rela ya udah ambil dah PSG, ambil Skriniar sana. Kayak gitu kan. Tapi kalau aku tidak salah karena ini berdasarkan pengamatanku ketika main aja, di paruh kedua musim kalau nggak salah itu Inter salah satu dengan pertahanan terbaik, paling sedikit kebobolan. Kalau misalnya aku salah tolong dikoreksi di komen ya, tapi kayaknya sih nggak salah. Nah, Darmian, Acerbi, dan Bastoni sekarang ini adalah trio terbaik kita. Skriniar sudah move on kita dari Skriniar kan. Menurutku dari segi perakhiran susunan pemain ya yang di belakang Handanovic, di depannya ya seperti yang aku bilang Darmian, Bastoni, Acerbi. Nah di kanan Dumfries harus kita benar-benar main full tim ya. Karena apa? Karena tempo hari kita sudah dalam tanda kutip mengorbankan partai lawan Napoli, ya sekarang harus dikeluarkan. Di kiri Di Marco, di tengah Brozo, Hakan, dan Barella karena Mkhitaryan masih cedera. Di depan kalau aku baca tidak ada keraguan lagi bahwa yang start itu adalah Lautaro Martinez dan Dzeko. Kemudian di babak kedua seperti biasa Lukaku akan masuk. Karena apa? Karena ya Lukaku kemarin main 90 menit dan di akhir-akhir pertandingan itu kelihatan banget dia kelelahan. Ya karena kita main cuma 10 pemain Pak, crossing dari Dumfries terakhir udah nggak bisa dikejar sama Lukaku, padahal crossingnya bagus banget. Pemain Napoli nggak bisa ngejar, pemain kita juga nggak bisa ngejar. Kalau dari Fiorentina mereka kemungkinan pakai 4-2-3-1 dengan Terracciano di kiper, kemudian Dodo, Milenkovic, Quarta, dan Biragi di 4 back belakang. Kemudian ada Amrabat yang bersinar di Piala Dunia kemarin.
Castrovilli, kemudian Icone, Bonaventura, Nico Gonzalez, dan Cabral. Bonaventura ini yang berbahaya, Pak. Kemarin kan dia ngegol di menit-menit akhir. Waduh. Pokoknya kita nggak bisa berpikir bahwa wah ini sudah menang, sudah lawan Fiorentina nggak mungkin kalah karena jauh banget jarak di klasemen. Nggak, buktinya kita kalah 1-0 lawan Fiorentina. Dan kalau kawan-kawan ingat di bulan lalu, di bulan kegelapan Inter ini, kekalahan kita lawan Fiorentina adalah kekalahan di mana Inter mainnya jelek. Kita lawan Fiorentina, kita digempur, mereka menciptakan 19 peluang. Sorry, kemana? Nah ini. Wah, nggak kelihatan ya. Oh, kecilin dikit. Nah, itu. Fiorentina 19 peluang, 3 shot on target. Memang possessionnya kita lebih gede ya, 59. Tapi ya possession nggak ada artinya tanpa peluang kan. Oke guys, itu seperti yang aku bilang, kita harus hati-hati. Pertandingan ini aku yakin pasti akan sangat seru. Inter full team, hampir full team. Sorry karena Miki nggak bisa main. Fiorentina juga ada kalau nggak salah satu pemain yang cedera. Oke, jangan lupa seperti biasa nanti kita live reaction. Kita nonton bareng jam 3. Oke, ciao guys. Sampai jumpa besok dini hari. Kita nonton bareng. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.